Halo guys, kita mau membahas buku tentang sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Karya Mark Johnson. Ini kemarin kita telah melanjutkan bab satu. Sekarang kita mau melanjutkan bab 2. Apa tuh bab 2-nya? Bab 2-nya tentang kebahagiaan itu masalah. Oke, kita mulai ya. Sekitar 2500 tahun lalu, di kaki bukit Himalaya yang sekarang dikenal dengan Nepal, tinggallah di sebuah istana yang megah, seorang raja yang menunggu kelahiran seorang putra. Terhadap anaknya ini, sang raja memiliki sebuah ide besar. Ia akan membuat hidup anaknya sempurna. Putra mahkotanya tidak akan pernah mengenal apa yang disebut penderitaan. Setiap kebutuhan dan keinginan senantiasa akan dipenuhi. Raja mendirikan dinding yang tinggi mengelilingi istana untuk mencegah pangeran mengetahui dunia luar. Ia memanjakan anaknya, melimpahnya dengan makanan dan hadiah, mengelilingi dengan para pelayan yang melayani setiap rengekannya. Dan seperti yang direncanakan, anak tersebut tumbuh tanpa mengenal kejamnya kehidupan manusia. Seluruh masa kecil, pangeran berjalan seperti ini. Meskipun mendapat kemewahan dan kelimpahan, pangeran itu menjadi anak muda yang judes. Tidak lama pengalaman terasa hampa dan tidak bernilai. Masalahnya adalah apapun yang diberikan sang ayah tampak tidak pernah cukup, tidak pernah berarti apapun. Di suatu malam yang larut, pangeran menyelinap keluar istana untuk melihat apa yang di balik dinding. Ia menyuruh salah satu pelayan untuk mengantar ke desa setempat, dan apa yang ia lihat di sana menakutkan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pangeran menyaksikan penderitaan manusia. Dia melihat orang sakit, orang lanjut usia, gelandangan, orang yang sakit kesakitan, bahkan orang yang sekarat. Si pangeran kembali ke istana mendapati diri berada dalam sejenis krisis eksistensial. Karena tidak mampu mencerna apa yang dilihat barusan, ia menjadi galau atas semua perkara, banyak mengeluh, dan seperti anak muda apa umumnya, pangeran pada akhirnya menyalahkan ayah atas segala hal yang telah dilakukan sang ayah kepadanya. Masalahnya terletak pada kekayaan pikiran. Terlihat begitu tak berarti, ia pun memutuskan untuk melarikan diri. Tanpa disadari, pangeran justru menjadi seperti bahkan melebihi ayahnya. Ia memiliki ide besar juga. Ia tidak hanya melarikan diri, ia berencana melepaskan kekayaan keluarganya, semua miliknya, lalu tinggal di jalanan, tidur di tempat kotor seperti binatang. Di sana ia membuat dirinya kelaparan, tersiksa mengemis sisa makanan dari orang asing sepanjang hidupnya. Malam berikutnya, pangeran menyelinap keluar dari istana lagi. Kali ini tidak pernah kembali. Selama bertahun-tahun ia hidup seperti gelandangan, sampah masyarakat yang dibuang dan dilupakan, seperti kotoran anjing yang bergerak di bagian paling bawah. Tiang toleransi sosial yang seperti direncanakan. Pangeran sangat menderita. Dia merasakan penderitaan lewat penyakit, kelaparan, rasa sakit, dan membusuk. Dia hadapi jurang kematian, cukup sering hanya makan satu keping kacang tiap hari. Beberapa tahun lalu beberapa tahun lagi, dan kemudian tidak ada terjadi. Sang pangeran mulai menyadari kalau hidup yang penuh penderitaan ini tidak seperti yang diharapkan. Ini tidak memberi pencerahan yang dimaui. Ini tidak berhasil mengungkap misteri dunia dan tujuan akhir dunia yang lebih dalam. Malahan, pangeran menemukan jenis pemahaman lalu ada yang benak seperti orang penderitaan sangat menyebalkan, dan tidak maknanya juga sama halnya dengan kekayaan. Penderitaan tidak bernilai jika dilakukan tanpa ada tujuan. Dan pangeran pun sampai kesimpulan bahwa ide besarnya itu seperti ide ayahnya. Pada realitas sungguh sebuah ide yang buruk, dan dia harus segera melakukan sesuatu yang lain. Dalam kondisi benar-benar bingung, pangeran membersihkan diri dan menuju sebuah pohon yang besar di tempat sungai. Ia memutuskan untuk tetap duduk di bawah pohon itu hingga ia mendapat ide besar lainnya. Seperti di kisah legenda, si pangeran bingung betapa di bawah pohon selama 49 hari. Tentu kita tidak usah mendiskusikan apakah mungkin seorang bisa duduk di tempat yang selama 49 hari yang jelas. Yang bisa dikatakan bahwa dalam rentang waktu sama pangeran menemukan sejumlah kesadaran mendalam. Salah satu kesadaran
adalah ini, bahwa hidup dalam salah satu kesadaran adalah bahwa hidup sendiri adalah puncak penderitaan. Orang kaya menderita karena miskin, menderita karena kemiskinannya. Orang yang tidak punya keluarga menderita karena mereka tak punya keluarga. Orang yang mengejar kenikmatan dunia menderita karena kenikmatan dunianya. Orang yang tidak merasakan kenikmatan dunia menderita karena tidak pernah merasakannya. Bukan berarti semua penderitaan itu sama tak. Pelosok dunia ini menjadi prinsip utama dalam bahwa rasa sakit ini kehidupan tidak dapat dielakkan, dan kita harus belajar untuk berhenti menolak. Pengarang itu kemudian dikenal sebagai Buddha, dan Anda belum pernah mendengarnya, pribadi itu sungguh luar biasa. Ada sebuah premis yang mendasari sebuah asumsi dan keyakinan kita. Premis itu bahwa kebahagiaan itu bersifat algoritma, bisa diperoleh dan dicapai, seperti masuk sekolah hukum atau membangun set Lego yang sangat rumit. Jika saya mencapai X, maka saya akan bahagia. Jika saya membuat S, maka saya akan bahagia. Jika saya menjadi seorang seperti Z, maka saya akan bahagia. Premis inilah maksudnya. Kebahagiaan bukanlah suatu persamaan yang dipecahkan. Ketidakpuasan, kegelisahan merupakan bagian inheren dari sifat manusia, dan seperti yang kita lihat bersama, komponen penting untuk menciptakan kebahagiaan yang konsisten. Sang Buddha menyampaikan pendapatnya dari perspektif teologi dan filosofis. Saya juga akan memberikan argumen sebab ini, namun saya akan lebih biologis dengan merupakan seekor panda. Tentang kesialan si panda nyinyir. Jika saya mendapat penciptaan satu pahlawan super, saya akan menciptakan pahlawan yang disebut panda nyinyir. Dia akan memakai sebuah topeng, mata murahan dan kaos dengan huruf T di atas yang terlalu kecil. Untuk perut panda yang besar, dan kekuatan supernya adalah mengatakan pada orang-orang kebenaran yang menyakitkan tergolong pedas terhatang diri mereka sendiri yang perlu mereka namun tidak ingin mereka terima. Ia akan pergi dari pintu-pintu seperti salesman kitab suci dan menyembunyikan bel pintu. Lalu mengatakan seperti ini, tentu menghasilkan banyak uang membuat Anda merasa senang, namun itu tidak akan otomatis membuat anak-anak akan mencintai Anda. Atau jika Anda ditanya apakah Anda mempercayai istri Anda, mungkin hati kecil Anda menjawab tidak, atau apa yang Anda anggap sebagai pertemanan sungguhnya adalah upaya sebagai konstan untuk membuat orang lain terkesan. Lalu ia akan berkata kepada tuan rumah, semoga harinya menyenangkan ya, dan melenggang ke rumah berikutnya. Ini akan terdengar luar biasa dan gila dan menyedihkan sih, tapi jelas memotivasi dan penting lagi pula. Kebenaran paling agung dalam kehidupan biasa, kebenaran paling tidak enak didengar. Panda nyinyir akan menjadi pahlawan yang tidak diinginkan seorang pun, namun diperlukan siapapun. Ia akan menjadi sayuran untuk melewati makanan sampah yang dikonsumsi mental kita. Dia akan membuat hidup kita lebih baik meskipun membuat kita merasa lebih buruk. Dia akan membuat kita lebih kuat dengan membuat kita menangis, mencerahkan masa depan kita dengan menunjukkan kepada kita seperti apa itu kegelapan. Mendengarnya akan seperti menonton sebuah filem di mana sang pahlawan mati di akhir cerita. Anda akan semakin menyukainya meskipun membuat Anda merasa tidak karuan. Karena itu nyata. Jadi selagi Anda masih di sini, perkenalkan saya memakai topeng panda dan menyampaikan kebenaran tidak menyenangkan lainnya untuk Anda. Alasan sederhana mengapa kita mengalami penderitaan adalah bahwa setiap biologis penderitaan manfaatkan ini adalah agen alami yang diperlukan untuk perubahan yang menginspirasi. Kita telah berevolusi untuk selalu hidup dengan derajat ketidakpuasan. Kita merasa tidak puas dengan apapun yang kita miliki. Buat saya sendiri, sakit dan penderitaan kita bukanlah hama bagi evolusi manusia. Itu adalah satu keistimewaan. Rasa sakit dalam segala bentuk merupakan alat yang paling efektif dalam tubuh kita mendorong suatu aksi. Ambil contohnya sederhana seperti Anda tersandung satu. Jika Anda seperti saya, ketika Anda terantuk sesuatu, Anda akan mendengarkan 4 huruf berawalan F. Dalam bahasa Inggris, RIP, yang membuat Paus Franciscus menangis.
Anda mungkin juga menyalahkan beberapa benda mati atas penderitaan Anda. Meja goblok, teriaknya. Mungkin Anda bahkan bertindak lebih logik jauh seperti mempertanyakan seluruh fisiolog desain intergegara kaki yang tersandung. Orang idiot mana yang menaruh kursi di sini? Punya otak nggak? Beralih dari kesakitan tersebut. Rasa sakit karena jari kaki yang tersandung itu yang andai saya. Bahkan paus pun sendiri benci. Benci. Ada kerana sebuah alasan yang kuat. Penderitaan fisik terbentuk merupakan produk sistem saraf kita, sebuah mekanisme umpan balik yang merupakan kita pengetahuan akan proposal fisik kita sendiri, di mana kita dapat dan tidak dapat bergerak dan apa yang dapat disentuh. Ketika kita melewati batasan itu, sistem saraf kita sebagaimana mestinya menghukum kita dengan memastikan agar kita benar-benar memperhatikan tidak pernah melakukan lagi. Dan rasa sakit ini sebagaimana kita membencinya ternyata berguna. Membentuk pada kita yang baik dan buruk. Bagi kita ini, itulah alasan bahwa menghindari rasa sakit dan menikmati tidak selama berguna, karena rasa sakit dapat sewaktu-waktunya menentukan hidup kita. Tapi rasa sakit tidak semata-mata fisik. Seorang yang telah menonton prequel Star Wars, pertama aku berkata kepada Anda, kalau kita manusia mampu mengalami rasa sakit psikologis yang aku juga, faktanya penelitian telah menemukan bahwa otak kita tidak mencatat bahwa perbedaan antara rasa sakit dan fisik dan psikis. Ketika saya bercerita kepada Anda tentang pacar pertama saya selingkuh dan mencampakkan saya, itu membuat saya merasa seperti ada alat pemecah yang dimasukkan ke pelan-pelan ke tengah-tengah jantung saya. Well, kenyataannya memang kejadian ini sangat pedih, persis seperti tusuk perlahan dengan alat pemecah es jantung. Oke, kita lanjut ya.